Damai di ibadah jemaat GKI Sion Klabala, kemuliaan bagi Allah. Puji nama Tuhan. Tema dari bacaan kita, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Membaca teks ini sebenarnya punya hubungan dengan minggu lalu, karena teks ini berkaitan dengan khotbah Yesus tentang akhir zaman, yang sebenarnya teks-teks ini menjawab pertanyaan murid-murid kepada Yesus saat Yesus duduk di atas bukit Zaitun, yaitu bila mana akan terjadi, apa tanda kedatanganmu, apa tanda kesudahan dunia. Ini 3 pertanyaan yang murid-murid tanyakan kepada Yesus. Lalu apa jawab Yesus? Di minggu yang lalu kita telah belajar jawaban Yesus bahwa sampai dengan bacaan hari ini tentang kapan, waktu, tidak ada seorang pun yang tahu. Dalam teks pembacaan firman Tuhan di ayatnya yang ke-36, di situ katakan hari dan saat tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak ada, anak pun tidak ada, hanya Bapa saja yang tahu. Lalu di teks terakhir dari bacaan kita, kedatangan anak manusia itu seperti seorang pencuri, tidak ada yang tahu. Karena itu di dalam teks bacaan minggu lalu dibilang, Yesus bilang waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mengapa? Karena ada banyak orang yang memakai nama Tuhan, tapi untuk kepentingan mereka. Ada peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, gempa bumi. Ini tanda-tanda alam yang dahsyat, tanda-tanda sekitar kedatangan Tuhan yang Yesus mau memberitahu. Ada banyak orang menjadi durhaka, murtad, tidak lagi setia tekun. Kasih semakin dingin, menunjukkan moral kehidupan manusia mulai atau rusak. Tapi dibilang baru permulaan penderitaan, belum selesai. Yang dibilang di situ minggu lalu adalah bertahanlah sampai kesudahan alam. Di dalam teks kita hari ini, karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, maka dibilang di sini berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga ini bukan berarti diam di tempat, masa bodoh, malas tahu. Tidak. Karena itu kenapa teks ini mulai dengan mau mengkisahkan konteks kita hari ini untuk lihat situasi seperti zaman Nuh. Manusia yang pada zaman itu berbuat jahat. Dibilang mereka makan, minum, kawin, mengawini. Malas tahu, masa bodoh. Diminta untuk harus mereka takut Tuhan. Tapi mereka tidak taat dan tidak setia. Bahkan tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan yang kiri. Karena perbuatan mereka telah najis di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita baca di teks perjanjian lama, Kejadian 6-7, Allah menyesal menjadikan manusia karena kehidupan mereka telah jahat di mata Allah. Karena itu Allah bilang Allah akan menghukum mereka. Lalu Allah dapati hanya ada seorang yang taat, yaitu Nuh. Allah minta untuk mereka berbalik, tapi mereka tidak mau. Dan Tuhan minta kepada Nuh untuk buat batra. Dan dalam ketekunan, Nuh belajar taat melakukan perintah Tuhan. Ketika dia lakukan, manusia atau orang-orang zaman itu mengejek dia, menghina dia,
atas segala perbuatan-perbuatannya. Tapi tidak mempengaruhi Nuh untuk tetap tekun dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Pada akhirnya Tuhan mendatangkan murkanya, yaitu air bah. Nuh yang setia, keluarganya, istri dan anak-anaknya turut diselamatkan. Sedangkan mereka yang masa bodoh, mereka yang malas tahu, mereka yang mengejek dia, mereka yang menghina dia, mereka yang tidak tekun, mereka semua mati binasa dalam hukuman Tuhan, amarah Tuhan dalam peristiwa air bah itu. Karena itu dibilang di teks ini, jangan terbuai, berjaga-jagalah. Di teks pembacaan kemarin, kesudahan itu akan selesai kalau Injil itu diberitakan kepada semua orang. Maka dalam berjaga-jaga, orang percaya diminta untuk aktif memberitakan Injil itu. Mengapa? Hal yang berikut dalam teks ini katakan bahwa kalau waktu itu tiba, Tuhan akan memisahkan orang-orang yang setia dan tidak setia. Karena itu dalam teks kita dibilang kalau ada dua orang, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Ini mau menunjukkan bahwa pada saat kedatangan itu Tuhan akan memisahkan. Yang setia akan masuk dalam persekutuan dengan dia, tapi yang tidak setia akan ditinggalkan. Dipisahkan. Kalau pembacaan atau perumpamaan yang lain ada kambing dengan domba, dipisahkan. Lalang dengan gandum, dipisahkan. Dan itu waktu Tuhan, waktu yang mengerikan. Karena itu diminta berjaga-jaga. Supaya dengan berjaga-jaga setiap orang boleh melakukan segala hal yang Tuhan kehendaki sebagaimana firman-Nya, perintah-Nya, kehendaknya. Terutama memberitakan Injil, kabar keselamatan kepada dunia di mana tiap-tiap orang percaya, mulai dari murid-murid. Mereka tidak perlu kaget. Ada banyak orang yang murtad, tidak setia. Karena itu dibilang teks kemarin, bertahanlah. Bertahan itu sama dengan tekun, sama dengan taat, setia. Sehingga berjaga-jaga itu berarti tekun berdoa, tekun beribadah, tekun melayani Tuhan, tekun memberitakan firman Tuhan, tekun melakukan kebaikan-kebaikan. Tekun untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Seolah-olah besok Tuhan akan datang, karena tak ada seorang pun yang tahu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada cerita rakyat di sekitar Israel tentang ada 3 roh jahat datang kepada iblis, panglima semua roh jahat. Iblis ini dibilang panglima roh jahat. Jadi mereka datang kepada iblis bilang, izin kami mau ke dunia untuk menyusahkan dan menghancurkan manusia, apalagi manusia yang dibilang taat dengan Tuhan. Iblis bilang, kalau begitu kamu ke dunia, apa yang kamu sampaikan? Yang satu bilang sama iblis, panglima kuasa kejahatan ini, bilang, saya nanti ke dunia, saya mau bilang untuk manusia tidak ada Tuhan, karena itu jangan percaya Tuhan. Lalu panglima kuasa jahat ini, iblis bilang, kalau itu yang bilang untuk manusia, manusia tidak percaya, karena manusia akan tahu ada Tuhan. Lalu panglima raja semua kejahatan ini bilang sama yang kedua, terus kau sendiri
Dia bilang, nanti saya ke sana, saya mau bilang sama manusia, tidak ada neraka. Lalu iblis, panglima kejahatan ini bilang, kalau itu juga yang bilang sama manusia di sana, orang tidak percaya karena dia tahu ada neraka. Terus yang ketiga, iblis tanya, baru kau nanti apa yang kau mau bilang untuk manusia di dunia? Dia bilang, kalau saya iblis panglima, saya akan katakan kepada manusia, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Lalu panglima itu bilang, panglima, semua kejahatan, kuasa kejahatan ini bilang, oh itu bagus. Karena pasti engkau akan menghancurkan ribuan manusia. Karena pasti kau akan temui manusia selalu tunda-tunda waktu yang ada. Karena itu kenapa dibilang berjaga-jaga bukan berarti ulur-ulur waktu. Malas tahu, masa bodoh, yang lain ibadah, lain santai di rumah. Yang lain mau melayani Tuhan, yang lain masa bodoh. Bilangan nanti besok, hari ini tidak waktu. Mungkin besok ada. Bapak Ibu Saudara bacaan ini mau bilang kita tidak tahu hari esok. Karena itu ada kesempatan untuk melayani, layani Tuhan. Setiap orang harus berlomba-lomba. Waktu yang Tuhan kasih untuk saya mau pakai untuk apa? Karena ketika kita menunda atau bilang jangan terburu-buru, pasti besok masih ada. Siapa yang tahu besok itu tidak ada lagi untuk kita. Ketika kita tunda untuk melakukan kebaikan, siapa yang tahu besok ada waktu untuk kita bisa menabur kebaikan? Mungkin tidak ada waktu. Orang percaya diantar untuk mensyukuri tiap waktu. Dan memakai waktu itu sebaiknya bukan untuk dia berdiam diri. Tetapi memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Untuk melakukan sesuatu yang berguna, bermanfaat. Ketika di dalam kehidupan masih saja ada kelalaian, masih ada kesempatan ketika masih mau diberi waktu untuk bertobat, bertobat. Jangan ulur-ulur waktu. Karena siapa yang tahu kedatangan Tuhan itu dibilang seperti pencuri. Sebenarnya dalam kehidupan kita, kedatangan Tuhan itu bisa saja pertama akhir dari kehidupan manusia itu kematian. Yang tidak pernah satu orang pun tahu. Lalu yang berikut adalah ketika Tuhan datang kembali di awan yang kita nantikan. Hidup ini semua kita tidak tahu dan itu yang dibilang seperti pencuri. Itu yang dibilang seperti sama Nuh. Orang malas tahu, masa bodoh. Nuh lagi bekerja dengan tekun, serius. Mereka santai mengejek dia. Tapi pada akhirnya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Ini pelajaran penting untuk kita saat ini. Tantangan dunia hari ini tidak mudah bagi kita orang percaya. Gambaran firman Tuhan minggu lalu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, peperangan. Ada prediksi tahun 2023 ya. Tahun yang mengerikan, gelap, krisis pangan. Saya dan Bapak Ibu tidak tahu akan ada di situ atau tidak. Tetapi satu yang pasti, hidup kita tidak tergantung kepada masa dan waktu. Tapi pada Tuhan, pengendali hidup ini. Sehingga kita tidak kaget kalau ada kabar celaka, peperangan, karena Alkitab sudah lebih dulu beritakan. Orang percaya tidak perlu kaget kalau ada isu-isu seperti ini.
kejadian yang dahsyat, peperangan, kelaparan, kesusahan, penyakit. Alkitab sudah terbuka menyampaikan itu supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Supaya kita memantapkan iman kita lebih sungguh dengan Tuhan. Keadaan dunia yang membawa penderitaan, kesusahan, kesukaran bagi orang percaya, supaya orang percaya lebih setia, lebih tekun, lebih taat kepada Tuhan. Bukan lari jauh diam, orang lain ada ibadah, lain ada berlomba-lomba untuk menyatakan imannya, lain santai-santai. Ini mari kita, firman Tuhan mau menolong kita. Karena itu mari melalui firman ini kita membangun persekutuan kita. Minggu depan kita sudah mengakhiri seluruh pelayanan kita. Ibadah-ibadah keluarga, ibadah unsur-unsur. Dan kita masuk pada minggu masa raya Advent. Masa-masa di mana kita mempersiapkan diri mensyukuri kedatangan Tuhan yang pertama kali telah datang ke dunia. Tapi juga mempersiapkan kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita mantapkan iman kita. Kesukaran, situasi, persoalan hidup selalu datang dalam hidup kita. Jangan pernah gentar. Bertahanlah, bertekunlah untuk tetap berdoa, berpengharapan, melakukan kasih. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita. Supaya ketika di dalam berjaga-jaga, ketika kita setia, pada saat Tuhan datang, Dia temui bahwa kita adalah orang-orang yang Dia dapati setia dan tekun. Dan kepada mereka yang setia dan tekun, mahkota kehidupan itu akan disediakan bagi mereka. Bagi saya dan Bapak Ibu. Karena itu mari kita semua, mari berjaga-jaga. Tapi bukan berarti kita pasif. Tapi mari kita pakai waktu ini sebaik-baiknya. Apa saja yang bisa kita kerjakan, pakai itu. Untuk melayani Tuhan jangan tunda. Karena itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita. Supaya dengan demikian, hidup yang Tuhan anugerahkan, hidup ini menjadi berarti untuk kita pakai dalam ketaatan dan kesetiaan untuk memuliakan Dia. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.